Baiklah, sebelum kita mengetahui atau memahami tentang evaluasi program pendidikan, kita harus mengetahui dulu poin-poin dari atau pengertian-pengertian dari poin-poin evaluasi program pendidikan tadi. Yang pertama ialah pengertian evaluasi. Menurut Staffelbeam dan Siegfried menyatakan bahwa evaluation is a systematic investigation of some object value. Yang artinya, evaluasi adalah suatu investigasi, penelitian, penyelidikan atau pemeriksaan yang sistematik terhadap nilai atau suatu objek. Secara operasional, Staffelbeam dan Siegfried, evaluasi adalah proses mencernakan, memperoleh, melaporkan, dan menggunakan informasi deskriptif dan mempertimbangkan beberapa manfaat objek, nilai signifikasi, dan kejujuran dalam rangka memandu pengambilan keputusan, akuntabilitas, dukungan, menyebar praktek-praktek yang efektif, serta meningkatkan pemahaman tentang fenomena-fenomena yang terlibat. Selanjutnya, pengertian program. Surherman dan Sukjaya mengartikan program adalah suatu rencana kegiatan yang dirumuskan secara operasional dengan memperhitungkan segala faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pencapaian program tersebut. Sedangkan menurut Fausten, program adalah sebuah rencana yang diputuskan terlebih dahulu, biasanya dengan sasaran-sasaran atau metode urutan dan konteks tertentu. Pengertian evaluasi program. Brikerhoff mendefinisikan evaluasi program adalah suatu proses menemukan sejauh mana tujuan dan sasaran program atau proyek telah terrealisasi, memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, membandingkan kinerja dengan standar atau patokan untuk mengetahui adanya kesenjangan, penilaian harga dan kualitas, dan penyelidikan sistematis tentang nilai atau kualitas suatu objek. Evaluasi program menurut Tyler adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan sudah dapat terrealisasikan. Menurut Ari Kunto, evaluasi program adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapatlah dimaknai bahwa evaluasi program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang bertujuan mengumpulkan informasi tentang realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang guna pengambilan keputusan. B. Countance Evaluation Model. Pengertian Countance Evaluation Model, Stake Model. Model evaluasi program yang diperkenalkan oleh Stake dikenal dengan Countance atau keseluruhan. Model ini juga disebut model evaluasi pertimbangan. Maksudnya, evaluator mempertimbangkan program dengan membandingkan kondisi hasil evaluasi program dengan yang terjadi di program lain dengan objek sasaran yang sama dan membandingkan kondisi hasil pelaksanaan program dengan standar yang ditentukan oleh program tersebut. Model ini dikembangkan oleh Stake. Kata countance berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyetujui atau persetujuan. Arifin menjelaskan bahwa model ini adalah model evaluasi yang tepat untuk menilai pembelajaran secara kompleks. Assalamualaikum wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Wirdianti dari kelompok 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen Countance Evaluation Model atau Stake Model. Yang pertama yaitu rasional. Rasional yaitu menjelaskan pentingnya diklat teknis substantif peningkatan kompetensi PKG dan PKB bagi guru. Yang kedua, intent. Intent yaitu tujuan apa yang diharapkan dari suatu program pelatihan, khususnya tujuan pembelajaran diklat PKG dan PKB, termasuk semua yang direncanakan atas pembelajaran dan hasil belajar yang diinginkan. Yang ketiga, observation. Observation yaitu apa yang dapat diamati dalam pembelajaran diklat berlangsung. Yang keempat yaitu antecedent. Antecedent yaitu kondisi-kondisi yang diharapkan sebelum kegiatan pelatihan berlangsung, yakni perencanaan pembelajaran oleh widyaswara maupun latar belakang peserta mengikuti diklat. Yang kelima, transaction. Transaction yaitu proses pembelajaran mata diklat inti yang melibatkan peserta maupun widyaswara.
Kemudian yang keenam, outcomes. Outcomes yaitu hasil yang diperoleh dari pelatihan mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai atau dengan mudah diartikan dengan hasil belajar peserta diklat. Yang ketujuh, standards. Standards yaitu apa yang diharapkan dari para stakeholder, yakni mengacu pada kriteria-kriteria yang terkait dalam pedoman penyelenggaraan diklat. Yang kedelapan, judgment. Judgment yaitu menilai pendekatan dan prosedur yang digunakan dalam pembelajaran diklat, para pelatih atau instruktur dan bahan-bahan. Kemudian, langkah-langkah melakukan evaluasi. Langkah-langkah melakukan evaluasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, analisis data. Yang ketiga, analisis congruence atau kesesuaian. Dan yang keempat, pertimbangan hasil. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dikumpulkan melalui studi dokumen, dapat pula melalui wawancara. Sebelum melakukan pengumpulan data, maka para evaluator harus bertemu terlebih dahulu untuk membuat kerangka acuan yang berhubungan dengan antecedent. Kemudian, yang kedua ada analisis data. Analisis data yang dilakukan meliputi analisis logis dan empirik. Analisis logis diperlukan dalam memberikan pertimbangan mengenai keterkaitan antara persyaratan awal, transaksi, dan hasil dari kotak-kotak tujuan. Kemudian, analisis empirik. Pada dasar bekerjanya sama dengan analisis logis, tapi data yang digunakan adalah data empirik. Yang ketiga, analisis congruence atau kesesuaian. Analisis congruence atau kesesuaian merupakan analisis di mana evaluator membandingkan antara apa yang dikemukakan dalam tujuan dengan apa yang terjadi dalam kegiatan. Yang keempat, pertimbangan hasil. Pertimbangan hasil, tugas evaluator berikutnya adalah memberikan pertimbangan mengenai program yang sedang dikaji. Untuk itu, evaluator memerlukan standar.